Di record Ya. apa mau di ini? Di record apa mau dicatat aja? Di record juga sama dicatat. Oke, baiklah. Iya. Bentar, izin share screen dulu kalau gitu. Nah, ini kelihatan ya Bu ya? Kelihatan. Oke, baik. Jadi kalau saya di anak SMA ST30 ini memang kadang saya juga ngelihat responnya si anak sih Bu. Jadi dia ngerti nggak nih pakai bahasa kayak begini. Gitu kadang-kadang mereka pas diminta ngisi sendiri tuh suka salah paham gitu sama bahasa yang disampaikan di websitenya. Kalau pas kita mau ngisi ST30. Iya gitu. Kayaknya tuh wah banget gitu. Mereka tuh kayak nggak sampai, aku nggak kayak gini. Tapi ternyata pas digali menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Gitu apalagi sama anak-anak insecure kurang kegiatan gitu ya Bu ya. Jadi nggak yakin sama diri sendiri. Nah, itu ketemu kemarin aku sama beberapa anak yang tipe kayak gitu. Nah, kalau gitu sih sebenarnya sebelum pembahasan ST30 saya lebih ini Bu, kalau anak-anaknya memang ternyata terkonfirmasi emang kerjanya cuma mager-mageran di rumah gitu ya. Saya sarankan sih untuk ini aja, cari kegiatan lain yang kamu suka atau hobi biasanya. Kamu hobinya apa sih gitu? Sering banget kan dijawab nge-game gitu ya. Selain nge-game ada nggak sih? Ada nggak sih selain nge-game gitu? Nggak ada. Saya di rumah cuma nge-game gitu. Waduh, kalau begini, sebenarnya kalau kasusnya seperti ini, yang perlu dikasih tahu tuh ayah ibunya sih sebenarnya ya. Udah terlanjur kayak begitu, nggak bisa. Iya benar. Ayah ibunya yang harus turun tangan. Nah biasanya saya tuh paling gampang tuh mulainya dari atas dulu. NHS tuh paling gampang. Jadi kan kelihatan banget NHS sama TRE, TEGI itu pokoknya dijelasin aja. Kalau kalian merah kuningnya banyak di wilayah NHS, itu kalian berarti senang ketemu orang. Udah, senang ketemu orang gitu. Kadang ditanya ekstrovert atau introvert, nggak ada urusannya sama ekstrovert introvert gitu. Pokoknya kalian tuh kebutuhannya ketemu orang. Kalian akan senang jika bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, terus kalau kalian merah kuningnya ternyata mayoritas banyak di bawah atau di wilayah TRE, TEGI, ya berarti kalian lebih suka melakukan kegiatan secara individual gitu. Bukan menyendiri atau bukan istilahnya tuh kayak antisosial gitu, bukan. Tapi untuk melakukan aktivitas tertentu kalian lebih suka melakukannya sendiri daripada dalam tim gitu. Terus nah kadang-kadang begini Bu, ada anak-anak yang tipe kekuatannya itu di atas banyak, NHS tuh banyak gitu. Misalnya dia punya caretaker, dia punya server, dia punya seller misalnya, dia ada motivator. Tapi dia merasa begini, tapi aku nggak terlalu suka tuh ketemu orang. Nah, ini yang perlu digali lagi adalah ketemu orangnya jumlahnya banyak atau sedikit. Itu biasanya anak-anak yang nggak punya ambasador itu memang nggak terlalu suka berada di tempat yang rame. Jadi anak-anak yang nggak punya ambasador atau ambasadornya hitam lah, kayak ini kan dia hitam. Mungkin dia senang ketemu orang, tapi bukan dalam jumlah yang banyak atau dalam keramaian. Gitu. Bukan includer gitu ya? Atau? Iya, bukan includer dan nggak ada WO dia kalau saya bilang. Jadi kadang gini, tapi saya tuh kalau sama orang butuh waktu gitu buat akrab, nggak langsung cair. Nah, ya memang gitu, ambasador, komunikator, apalagi ya yang biasanya cepat cair itu dua itu. Bentar. Dua itu memang kalau dia punya dua itu biasanya anaknya ya WOO, ya includer gitu. Tapi kalau nggak punya biasanya cuma relator. Biasanya cuma relator.
Jadi relator itu kan memang butuh waktu ya Bu ya buat kenal orang gitu, karena kan pengertiannya sendiri kan suka merawat pertemanan dalam jangka waktu lama gitu. Jadi ya wajar kalau memang dia nggak langsung akrab, nggak langsung di tempat asing terus bisa berbaur gitu, belum tentu juga gitu. Ya. Tapi memang kebutuhannya tetap ketemu orang lain. Jadi misalnya kalau harus coba ditanya juga gitu, kalau kamu ngerjain tugas enakan sendiri apa enakan sama temen gitu, sama temen aja gitu, jangan bilang dalam kelompok, sama temen. Kalau sama temen kan dia bisa berpikir temennya 1, 2 atau banyak gitu, kan berarti tergantung bakatnya dia kan, yang kita belum tahu nih bakatnya includer kah atau relator kah. Nah kemudian yang perlu diperhatikan juga di wilayah N, H, sama S itu, Bu. Jadi kalau dia kayak si Sofia Harmatilah ini ya, misalnya dia kan N-nya itu kan cuman ada 1 gitu. Networking cuman ada edukator. Cluster networking itu posisinya itu sejajar. Kan dia kan kelompok yang suka bekerja sama gitu dengan orang lain. Jadi si orang yang punya banyak tipe kekuatan di networking itu dia posisinya sejajar, senang merasa sejajar dengan orang lain. Gitu. Jadi saya nggak leader, kamu nggak leader, kita kerja bareng-bareng. Gitu. Kalau saya ngerjain ini, kamu juga harus punya pekerjaan yang lain dong, gitu. Gitu. Jadi setara. Saya tugasnya ini, kamu tugasnya itu. Jadi kita tuh sama-sama bekerja gitu. Termasuk kayak ambasador itu kan sebenarnya dia tuh paling gampang itu kan kayak duta besar gitu ya Bu ya. Perwakilan dari sebuah perusahaan gitu. Kalau saya bahasain anak sekarang itu dia tuh kayak selebgram gitu. Atau kayak brand ambassador skincare misalnya. Gitu. Brand ambassador skincare. Gitu. Kayak si Wardah siapa gitu sih BA-nya? BA-nya tuh siapa tuh namanya? Moon siapa itulah yang orang Korea itu. Itu anak-anak kan oh iya ngerti. Terus brand ambasadornya apa gitu. Dia siapa? Dia anak muda karena memang dia si BA ini brand ambasador ini dianggap mewakili anak muda seluruh Indonesia gitu. Nah, berarti kan sejajar sebenarnya dia. Dia dianggap sama aja. Nah, terus kalau wilayahnya banyak di H atau headman, itu posisinya dia di atas. Gitu. Jadi tim itu dianggap di bawahnya dia. Jadi dia seneng leader, seneng ngatur, seneng ngasih pengarahan, seneng nyuruh. Itu kan posisi di atas. Gitu. Jadi kayak ada egonya gitu, orang-orang H. Termasuk seller jelas. Kemudian mediator itu meskipun sebenarnya dia penghubung Bu, tapi dia tuh yang pegang kendali sebenarnya. Kamu mau nggak saya damaiin? Kamu harus damai ini berdua gitu. Saya penengahnya yang pegang kendali gitu, yang ngatur. Kamu pengennya ini, kamu pengennya itu. Meskipun kita merasa mediator itu kan kayak harmoni banget gitu ya Bu ya, harmoni. Enggak sebenarnya. Mediator itu tetap pegang kendali. Berarti ada komennya ya di mediator. Iya betul. Ya? Di mediator itu justru bakat utamanya memang harmoni, tapi dia komen juga punya andil besar gitu. Jadi nggak murni harmoni, Jadi ada komennya juga gitu. Terus apalagi ya, selektor itu individualization gitu. Jadi mereka bisa mengenali karakteristik orang dan juga menempatkannya kan dalam sebuah tugas gitu. Si ini cocok, ini kayaknya kalau dia karakternya begini cocok nih. Tapi sebatas itu Bu, selektor tuh cuma sebatas itu. Dia nggak berani sebenarnya, kadang dia nggak berani benar-benar nyuruh orang itu gitu. Dia hanya mengenali. Jadi masih di kita kan, masih di kita. Kecuali arranger. Nah kalau arranger memang dia tuh sudah porsinya udah nyuruh-nyuruh benar gitu. Berarti arranger tuh emang dari
arranger tuh dari ada komen juga, Ada ada komen, ada strategi arranger juga, juga, gitu. ada arranger juga. Gitu. Jadi kalau Oke. arranger kan sistem kerja, jadi nggak cuma orangnya yang diatur, tapi sumber daya selain orang juga diatur. Sedangkan selektor yang Oh, diatur cuma orang, oh ya, oke. cuma orangnya. Kemudian server, caretaker server. Heeh, Oke. Kalau servicing ini itu dia di bawah. heeh. Melayani itu kan menempatkan Oh, kita lebih rendah daripada orang lain iya, sebenarnya. iya, iya. Jadi iya, Heeh. jadi hobinya merendah. Maksudnya Ya, kan mendahulukan nih. orang, terus memahami orang dia Heeh, tuh kebutuhannya apa heeh, sih, pengennya apa sih, gitu. heeh, Gitu. Jadi perlu dilihat juga nih, misalnya NHS, dia lebih banyaknya heeh, di mana gitu. NH atau S-nya. Jadi heeh, itu akan heeh, mempengaruhi publiknya dia tuh kayak apa modelnya. Itu. heeh, Terus berikutnya yang individual itu di GI itu, nah ini heeh. kemarin kan yang agak, saya tuh yang agak bingung tuh emang desainer sama kreator. Ya. Kemarin sama Pak siapa ya? Pak Dani kayaknya kalau nggak salah. Ada Pak Indra, Pak Dani gitu. Jadi kalau kreator itu sebatas dia punya ide. Kayak, wah ini dibikin ini bagus nih, ini kalau dibikinin bagus nih. Ya, tapi cuma Heeh, sebatas itu aja gitu. ya. Nah, sedangkan desainer itu lebih ke gambarannya. Misalnya Heeh, pintu dibikin kayak gini bagus, itu kreator. Nah, heeh. sedangkan desainer itu lebih ke nanti teknisnya kayak gimana gitu. Hmm. Jadi emang nggak cuma ide-ide mentah gitu loh. Oh ya. Oh berarti Nah, kalau kreator tuh murni ideation ya, ideation tok ya. sebenarnya apa ya? Bentar Bu. Bu Ois ini nggak sih pernah ikut ST30 Mastery nggak sih? Belum? Oh, oke. Jadi bentar deh nanti mana ya? Mana sih? Kalau di ST30 Mastery, Hmm. bentar. Asik, enak nih Bu. Oh, ini nih. Ya. Nah, ST30 kreator itu kan bakat utamanya kan ideation. Nah, dia Heeh. ada futuristik juga di sana. Jadi Oh. menghasilkan ide yang revolusioner gitu ya. yang, Ya. yang aduh futuristik banget gitu. Oh. Gitu. Mungkin Oke. ada tahu caranya dikit sih, strategik dia. Tapi Heeh. kalau suruh ngerjain detailnya, dia nggak bisa. Nah, Hmm. sedangkan desainer, nah ini Hmm. ada analytical-nya gitu. Jadi Hmm. untuk membuat pintu yang futuristik tadi yang dihasilkan sama si kreator, saya Hmm. butuh apa sih gitu. Bahannya Ya. apa, ukurannya berapa, kayak gitu. Jadi ada unsur-unsur logisnya. Terus Hmm. biar makin bagus gimana, Hmm. itu desainer. Desainer kan designing, drafting, sedangkan kreator kan cuman editing, animating. Iya, bikin rancangan doang. Oh, ya, 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 ya. Gitu. Terus synthesizer gampang banget. Synthesizer tuh saya selalu pakai contoh film sama lagu. Belum nemu yang lain kayaknya deh. Film sama lagu atau mungkin buku juga bisa. Jadi itu Ya. hasil jadi synthesizer. Synthesizer itu kan Hmm. menggabungkan beberapa elemen atau beberapa sumber daya untuk menghasilkan sesuatu yang baru gitu kan. Nah, Hmm. Hmm. mungkin sebuah film diciptakan itu kan sebenarnya bukan ide murni baru kan. Dia Iya, tuh iya. pasti dapat inspirasi entah dari mana gitu kan. Terus dia Heeh. belajar teknik sinematografi yang bagus tuh kayak apa gitu. Jadi Ya. synthesizer itu kayak sutradara, kayak pencipta lagu, kayak penulis Hmm. buku itu seorang synthesizer. Hmm. Terlepas kalau memang penulis buku itu kan memang harus ada jurnalisnya gitu. Nah, yang dilakukan oleh seorang sutradara itu adalah synthesizing gitu, menggabung-gabungkan banyak Hmm. elemen
alur cerita, kemudian sinematografi, pemain, kostum, itu untuk menjadi satu buah karya yang baru, yang bisa dinikmati orang. Dan itu seolah-olah orisinil otaknya si sutradara atau produser itu. Gitu. Iya. Itu synthesizer. Kemudian marketer jelas ya, dia mah lebih ke menonjolkan, menonjolkan produk supaya lebih kelihatan ya ini lebih maksimal dan optimal. Biasanya saya tuh pakai contoh ini mie instan yang pakai brand ambassador Siwon gitu loh, artis Korea gitu, atau kopi. Oh iya. Kopi saset yang harganya 2.000, tapi dia bisa pakai brand ambassador si siapa waktu itu ya, member NCT pokoknya. Itu bayangin aja, barang 2.500, mie instan kan cuma 2.500 gitu. Tapi dia berani loh ambil brand ambassador dengan bayaran mahal gitu. Itu yang nemu ide siapa? Ya marketernya yang berani membuat punya ide gila, bikin kayak gitu supaya brand saya tuh naik levelnya meskipun harganya murah, tapi bisa menyentuh semua lapisan masyarakat, tapi juga bisa menyentuh lapisan atasnya gitu. Karena mie instan tuh identik sama rakyat jelata gitu kan, nggak mewah sama sekali. Tapi pas brand ambasadornya si Siwon, dia tuh kelihatan mewah gitu, kelihatan kayak makanan mahal. Oh iya. Berarti kalau di marketer tuh bukan cuman dia menjual, tapi dia teknik menjual. Berarti ada strategik ya? Ada. Jadi justru kalau menjual itu seller. Seller ya. Seller kalau menjual. Tapi kalau yang mikirin gimana caranya scale up atau developing produk gitu supaya dia levelnya naik, dia marketer. Jadi ada maximizer, ada strategis juga, ada ideation juga, gitu sih Bu. Ada signifikan juga, gitu. Itu marketer. Terus marketer kan nggak bertanggung jawab gitu, laku atau enggak dia nggak bertanggung jawab, dia hanya sebatas meramu ide-ide supaya produknya itu bisa naik levelnya. Itu. Kemudian strategik ya dari bakat strategi ya, lebih ke ini sih, nggak cuma dapat jalan keluar ternyata orang strategis itu. Kayak misalnya dia ada masalah terus dapat solusi, tapi orang strategis itu secara alami bisa kayak menemukan alur atau cara atau step by step saat mengerjakan sesuatu. Kebetulan tuh suami saya tuh strategis, jadi kalau saya ngamatin dia itu, ketika saya misalnya mau nyapu gitu ya Bu, sapu aja kan, sapu gitu. Kalau dia enggak, dia tuh harusnya tuh kalau mau nyapu begini dulu, habis itu begini. Emang kenapa, apa bedanya? Kan hasil akhirnya sama gitu. Enggak, nanti kalau kamu pakai caramu begitu, nanti kamu begini gitu. Oh iya, kayak suami aku tuh bilangnya metodologi katanya gitu. Iya, metodologi. Apa tuh pakai metodologi, harusnya gini dulu tuh katanya. Iya gitu. Kalau dia bahasanya teknik gitu, tekniknya gini, kalau mau ini tekniknya gini. Jadi kayak urut, kalau menurut saya itu cuman step by step gitu. Step by step yang menurut dia itu efektif sama efisien. Emang kuncinya strategis itu kan termasuk di efektif dan efisien sebenarnya. Jadi nggak semata-mata ngelakuin sesuatu. Nggak semata-mata menemukan jalan keluar gitu. Bisa jadi hasilnya tuh sama aja sama orang-orang yang non strategis, tapi kalau dihitung efisiensi kerja yang menang tetap orang strategis gitu. Terus visioner jelas lah ya, ini ya inilah dia tuh bisa membayangkan sesuatu tuh gimana sih, besok tuh kayaknya yang prospektif apa sih gitu sih. Iya. Jadi yang saya rasain tuh teman saya penjual bunga, tanaman hias, penjual tanaman hias itu punya bakat strategik nomor berapa ya? Nomor 2 kayaknya. Maaf, futuristik nomor 2 kayaknya kalau nggak salah. Kalau ngomong sama dia tuh kayak saya tuh capek gitu.
kok kayak dia tuh lari banget gitu sampai ini nanti aku mau bikin saung Mbak di tengah-tengah sana, mau buat apa? Nanti saung itu mau tak pakai pertemuan, nanti kalau teman-teman rabu receh mau pakai aja. Nah, teman-teman pertemuan mereka kan lewat ini nih, lewat apa namanya tuh, koleksi tanamannya gitu kan, koleksi jualannya kan mereka juga sambil bisa lihat gitu. Kepikiran aja ya. Sambil bisa lihat, siapa tahu kepincut gitu kan. Atau kalau nggak beli, mereka kan bisa, kan pasti kalau ada acara itu kan ada dokumentasi. Jadi dia tuh bisa dapat promo gratis gitu loh, hanya dengan meminjamkan saungnya itu. Oh gitu ya. Oke. Terus kapan dibangun? Nggak tahu, nunggu duitnya. Ya oke lah. Ada marketer juga berarti ya? Iya, dia emang otak kanan banget. Otak kanan banget. Jadi mau bangun saung, udah tahu nih gambaran saungnya tuh nanti mau dipakai apa, impact-nya apa. Ya, termasuk visioner juga seperti itu sih. Jadi gabungan macam-macam. Oh, berarti wilayah J itu wilayah konseptor ya? Wilayah orang-orang konseptor ya? Iya, futuristik, ideation, terus apa lagi tuh yang satu? Strategik ya? Oh iya, iya pokoknya JI itu aja, 3 itu aja. Iya. Oke, siap. Gitu. Terus? Oh itu kali ya, thinking influencing kali ya? Thinking influencing bisa, thinking striving juga bisa. Sebenarnya nggak harus sih Bu. Jadi kayak thinking relating juga bisa. Jadi mana yang thinking relating bisa, yang synthesizer bisa, marketer juga bisa, yang working human strategic bisa, strategis maksudnya, atau thinking influencing misalnya desainer bisa. Semua bisa sih sebenarnya. Tergantung aktivitasnya apa. Gitu. Oke. Terus yang TE itu ya orang teknik kalau saya bilang. Orang teknik, orangnya rapi, orangnya tekun, orangnya teliti, orangnya waspada gitu kan, hati-hati kalau kerja. Operator itu kan yang masuk ke tipe kekuatan operator itu ada 2 aktivitas. Yang satu operating, yang satu maintaining. Jadi dia nggak cuma operating aja, nggak cuma mengoperasikan gitu. Kadang-kadang anak tuh suka begini, ada pertanyaan, bisakah kamu menggunakan alat atau apa gitu ya? Bayangannya kalau mereka itu bisa kebiasaan pakai gadget, kebiasaan mungkin entahlah pakai aplikasi apa gitu buat bikin apa, terus pakai laptop, itu udah merasa operator. Oh. Makanya kalau sama anak SMP SMA saya tanya dulu. Kalau dia milih operator, saya tanya, emang alat apa yang bisa kamu operasikan dengan lancar gitu. Kalau dia jawab gadget, misalnya ya HP atau laptop gitu, kamu pakai apa gitu. Ngegame, waduh, udah itu nggak valid. Nggak. Nah, kalau dia jawab ngegame gitu misalnya, selain ngegame kamu ngapain gitu? Kalau pakai komputer atau laptop, nggak ada, paling cuman ngetik-ngetik gitu. Itu masuknya typewriting, dan itu pun belum tentu kamu benar-benar typewriting yang masuknya di administrator. Jadi kan memang anak sekarang itu kan pakainya gadget ya Bu ya, yang bikin tugas ya apa gitu, dan dia tuh merasa operator gitu. Padahal bukan itu. Kamu bisa nggak kalau misalnya laptopmu atau handphonemu itu bermasalah gitu, kamu ini nggak ngerti nggak caranya benerin, atau seenggaknya kamu ada greget nggak buat cari tahu gitu? Enggak. Ya kamu bukan operator. Misalnya. Jadi kamu ini selanjutnya konfirmasinya biasanya gini, kamu suka ini nggak nyangkul? Bisa nyangkul nggak? Bisa pakai sekop nggak? Misalnya buat berkebun itu tuh Bu, berkebun. Atau kalau cewek biasanya saya tanya, kamu senang masak nggak? Senang bikin kue nggak? Atau kamu suka ini nggak, crafting nggak? Misalnya jahit, bikin dompet, bikin apa? Kalau nggak semua berarti bukan operator. Oh bukan ya. Ya artinya operator itu orang yang senang ngerjain sesuatu pakai alat gitu ya. Dan ngerti misalnya alat itu mogok, dia ngerti.
Oh, ngerti cara benerinya, cara mengoperasionalkannya dia ngerti gitu Iya, ya. nggak harus bisa benerin sih sebenarnya. Kan maintaining kan juga benerin sebenarnya. Bentar. Maintaining tuh seenggaknya dia ngerti. Misalnya saya pakai mesin jahit, kok ininya benangnya lepas ya, dia ngerti caranya masukin lagi. Saya sih nggak ngerti. Cara masukin benang di mesin jahit, terus biar nyantol itu kan ada sendiri kan, Bu. Mana sih? Bentar. Iya, iya. Kayaknya terakhir deh. Oh, ini. Nah, operator itu ini senang mengoperasikan dan menjaga alat tersebut gitu. Ada maintaining, ada operating. Jadi nggak cuma pakai, dia juga bisa ngerti memelihara. Kalau ada yang salah tuh tahu gitu salahnya di mana. Ini kok misalnya kayak motor gitu ya. Motor kok suaranya ini ya. Kalau ini yang salah kayaknya olinya nih udah mau habis gitu misalnya. Itu bisa jadi operator dia. Meskipun belum tentu dia bisa benerin, tapi ngerti yang salah ada di mana. Iya. Kemudian Kan besok aku mau asesmen anak SMK. Mestinya anak SMK kuat di TE ya, mestinya ya. Iya. Mestinya. SMK-nya apa dulu, Bu? Jangan-jangan seni atau desain gitu. Oh, enggak. Ya macam-macam sih, ada masak, ada apa? Tata Otomotif, boga, terus mesin gitu-gitu ya. bangunan. Kalau anak-anak kayak begitu justru yang diperhatikan TE sama TR-nya. TE sama TR ya. Oke. Terutama restoringnya, explorernya gitu-gitu sih. Kalau anak akuntansi ya treasury-nya, evaluatornya gitu. Kalau anak masak produsernya. Produser tuh apa tuh, Mbak Ning? Produser kayak pekerja pabrik gitulah, Bu. Paling memang. Jadi produser itu orang yang bisa kerja mengerjakan satu hal dalam jangka waktu lama dengan kualitas yang sama. Jadi kalau misalnya dia baking gitu ya, baking mau bikin 10 atau bikin 100 itu kualitasnya sama. Jadi nggak yang bikin sedikit dia bagus, bikin banyak dia terus jadi aneh gitu rasanya. Gitu. Bebikinan ya, tukang bebikinan ya. Iya, bebikinan ya, teh les juga ya. Iya. Gitu. Tapi aku ini loh nggak di sini sebenarnya. salah. Manajernya aja gitu. Iya. Termasuk nggak hanya masak, misalnya kayak dia mau bikin crafting gitu, mau bikin dompet mau dijual gitu kan, dari flanel atau dari apa gitu. Nah, dia mau bikin satu, mau bikin banyak, hari ini bikin, besok bikin, kualitasnya tetap sama. Gitu. Oke. Dan dia seneng ya kerjanya begitu aja berulang-ulang. Iya, dia senang kerjanya begitu aja. Kalau bisa justru dia tuh malas kerja yang banyak gerak gitu. Udah duduk, fokus ke situ, udah selesai. Dari pagi sampai sore. Itu orang produser. Ya kayak karyawan kan, Bu ya. Jadi karyawan yang benar-benar memang punya jiwa karyawan gitu. Disuruh ngurusin data aja dari pagi sampai sore juga dia kelar, happy, santai gitu, nggak yang stres. Itu produser. Terus apa tadi? Oh, distributor dulu. Distributor itu distributor. Kurir, Bu. Kurir barang. Iya. Orangnya tanggung jawab kan, responsibility, terus dia punya strategik juga sebenarnya, punya strategi. Terus dia punya arranger juga. Jadi kan ada banyak sumber daya yang harus diantarkan ke banyak orang dengan luas wilayah yang nggak sempit gitu. Jadi harus ke sana, harus ke sini, harus nganterin ini, harus ketemu orang ini gitu. Itu distributor sih. Jadi lincah di jalan lah. Gitu, seneng. Saya tanya kadang-kadang, emang kamu suka ini, suka jalan gitu, suka kegiatan luar ruangan? Distributor itu kan kalau di SWA assessment 7 working area itu dia kan masuknya kegiatan luar ruangan, tapi mikir gitu.
Oh, sambil mikir gitu ya. Iya, kan ada strategiknya, Ya. ada arrangernya gitu. Apalagi ya dia. Mungkin kalau ada analytical bagus sekali. Bentar. Distributor tuh apa ya? Nah, ini. Nah, arranger, responsibility, strategi, consistency, sama achiever. Oh iya, achiever. Makanya saya tanya Oh, gitu. Kamu ini enggak? Biasanya achiever itu kan dia seneng menyelesaikan banyak kerjaan dalam waktu yang iya. sesingkat-singkatnya gitu. Jadi ritme kerjanya cepat orang achiever itu. Makanya saya tanya, kamu kalau kerja cepat nggak? Gitu aja. Kalau menyelesaikan sesuatu pengennya segera diselesaikan terus pindah ke yang lain atau enggak? Apalagi dia punya distributor tapi nggak punya quality control. Nah, itu pasti tuh ngebut orangnya. Kalau kerja cepat gitu. Set, gitu. Selesai Oh, ganti lagi. bawaannya orang achiever gitu ya emang ya? Iya. Sama kayak aktivator ya? Beda? Beda. Kalau aktivator itu, kalau achiever Bu, kadang dia tuh kayak mesin gitu. Awalnya tuh susah panas, tapi udah panas dia langsung nggak mau berhenti. Gitu. Oh, Kalau iya, iya, iya. aktivator dia mesin cepat panas. Belum tentu juga stamina kerjanya tinggi. Kalau aktivator itu belum tentu. Tapi kalau achiever stamina kerjanya kuat, dia kuat kerja lama gitu. Kalau kerja nggak mau berhenti achiever itu. Tapi kalau aktivator dia gampang mulai, tapi belum tentu bisa tahan gitu. Kerja dalam waktu lama. Bisa bosenan ya? Bisa bosenan aktivator itu. Aduh, capek nih, udah bosen nih gitu, ganti yang lain, ganti yang lain. Itu distributor. Terus safekeeper, ya jelas ini orang deliberatif sih. Safekeeping, responsibility, deliberatif, terus apa lagi ya dia? Oh ini. Ini ada disiplin juga, ada komen juga. Oh ya, ada komen, benar. Gitu. Jadi mereka nggak cuman waspada, nggak cuman hati-hati, tapi bisa mencegah orang lain untuk biar nggak kena resiko itu gitu loh. Nah, untuk mencegah orang lain ini kan memang butuh komen. Gitu. Iya. Dia deliberatif doang, disiplin doang, tapi nggak punya komen ya sebatas cuman buat diri sendiri. Tapi kalau punya komen, dia bisa untuk ngatur sebuah tim atau buat ngatur orang lain juga. Gitu. Makanya saya selalu safekeeper itu orang divisi K3 misalnya. Divisi K3 di perusahaan ya harus safekeeper gitu ya, ada komen, dia harus berani negor. Makanya kan di sini aktivitas produktifnya kan monitoring, safekeeping sama securing kan. Jadi monitor, ngawasin orang. Jadi nggak cuma buat diri sendiri tapi untuk sebuah tim. Gitu. Habis safekeeper, terus ada quality control itu jelas maximizer. Ada konsistensi, ada ini bakat striving sih ya kalau teknik itu ya, striving semua. Iya. Rata-rata ya ngumpul. Iya, striving semua. Terus finishing, testing, oke. Ya iya, dia pokoknya ya kayak quality control di inilah ya di perusahaan gitu, kerjanya itu memang mencari-cari apa yang kurang. Mencari-cari apa yang tidak sesuai supaya bisa diretur dan dikerjakan kembali. Gitu. Termasuk anak tata boga kalau punya QCA itu lebih bagus sih Bu. Iya ya. Kalau ini ya. Jadi selain produser dia punya QCA enggak, justru safekeeper mah enggak terlalu. Kecuali kalau dia mau jadi ahli gizi. Oh iya, safekeeper tuh ahli gizi, dokter gizi. Iya. Dokter juga termasuk ya safekeeper. Sebenarnya iya, safekeeper juga masuk sih kalau di tenaga medis mau apapun gitu. Masuk kalau safekeeper. Soalnya mereka mengawasi gejala sebenarnya. Jadi gejala sesepele apapun kalau itu diwaspadai kan bagus juga gitu. Maksudnya meningkatkan biar nggak kecolongan aja. Gitu. Meskipun sebenarnya di kesehatan sendiri kan sudah kayak SOP-nya gitu ya, kayak apa sih, kayak ada panduan gitu. Tapi kalau dia secara alami punya safekeeper, saya rasa lebih bagus sih. Itu. Terus habis QC-nya produser ini tadi, produser ya ini
sama kan, achiever, responsibility, dia tekun, dia tapi Iya. hal yang sama gitu. Ya kayak mesin tadi gitu, begitu mulai dia tuh susah berhenti. Kayak aku jangan-jangan ini. Iya, awal-awal tuh butuh motivasi gitu ya, Bu ya. Begitu ketemu momentumnya tek gitu langsung, Iya. jalan, habis jalan nggak mau disuruh berhenti. Tapi mau mulai itu susah gitu. Aduh, mager. Iya, Aduh, iya apa? banget. Jadi perlu orang aktivator yang ngedorong-dorong. Iya, gitu. Achiever tapi nggak aktivator. Kalau produser, dua-duanya kalau punya bagus sih. Jadi dia cepat mulai dan stamina kerjanya tinggi. Gitu. Oke, berarti produser tuh bukan cuma menghasilkan produk ya, jasa juga bisa ya, Mbak Ning ya. Jasa. Tapi lebih ke ini kan, ada konsistensinya, ada disiplinnya gitu. Jadi nggak sembarangan. Oh, harus tepat waktu nih, target produksi berapa, sehari harus dapat berapa, gitu-gitu juga. Iya. Terus, oh ini administrator dulu deh. Administrator, disiplin, konsistensi, ada input, ada arranger, ada strategik. Jadi nggak cuma ngelola aja kan dia, tapi aktivitasnya ada itu mematuhi aturan, menyimpan berkas, termasuk bersih-bersih rumah. Jadi kalau ada anak yang merasa dia milih administratornya merah, saya tanya dulu nih, kamu kalau di rumah suka bersih-bersih nggak? Seenggaknya kamarmu sendiri. Enggak gitu. Emang kenapa? Tanya lagi kenapa nggak suka? Ya biasanya kadang ada ART gitu semuanya. Oh, oke. Terus apa dong yang kamu yang ini orang administrator kan rapi gitu. Apa yang seneng kamu rapiin? Itu aja sih file-file di laptop gitu. Iya. Ya itu termasuk juga meskipun suka ngerapiin file-file di laptop, aku folder-folderin supaya nggak bingung. Itu juga termasuk administrator. Tapi menurut saya itu levelnya masih bisa di ini lagi lah Bu, masih bisa dieksplor lagi. Jadi untuk jadi expert, administrator ini jadi expert, dia masih butuh banyak ini lagi. Kalau cuman gitu mah, kadang-kadang ya nggak administrator juga bisa. Gitu. Apa dong yang spesifik? Ya itu tadi kadang-kadang anak tuh banyak fasilitas gitu. Jadi apa ya? Yang seharusnya bisa mereka lakukan kan jadi nggak dilakukan dan itu nggak jadi validasi. Aku sebenarnya bisa nggak sih? Aku soalnya belum pernah Bu, aku belum pernah nyapu misalnya. Waduh, anak SMA belum pernah nyapu. Terus termasuk organizing gitu kan, mengatur. Kamu suka nata kamar nggak? Atau kamu suka ini nggak? Kamu merasa risih nggak kalau barang itu nggak kembali ke tempatnya misalnya? Iya. Gitu. Biasanya jawab iya. Ya, terus interpreter mah ya itu sih tukang presentasi ya. Menurut saya sih itu tukang presentasi. Ada intellectual communication. Jadi kalau di OSIS gitu ya atau di organisasi, interpreter itu bisa ngasih penjelasan program kerja ke teman-temannya dengan bahasa yang gampang dimengerti. Gitu. Jadi misalnya kalau di OSIS biasanya grup inti tuh misalnya kayak ketua, sekretaris, bendahara, mereka tuh kadang bikin ini rapat sendiri. Nah, nanti timnya di bawah misalnya divisi apa gitu. Itu tinggal nunggu hasil jadinya aja. Nah, yang orang yang bisa menjelaskan hasil rapat tadi kepada divisi-divisi di bawahnya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, informasinya tuntas, komunikasinya baik, tuntas, selesai, itu interpreter. Termasuk ketika mereka misalnya ada siswa yang mendengarkan penjelasan gurunya dan bisa menjelaskan kembali kepada temannya dengan bahasa yang lebih sederhana, itu interpreter. Oke. Beda komunikator itu cuman gagasan atau ide. Jadi nggak yang kalau interpreter itu dia dapat masukan dulu, gitu ya. Entah itu dari belajar, terus mau disampaikan kembali, atau entah dari penjelasan orang, terus mau disampaikan kembali. Nah itu baru interpreter. Kalau komunikator dia enggak, dia murni dari dalam dirinya sendiri.
Gitu. Terus jurnalis. Jurnalis itu banyak nih. All in nih jurnalis sebenarnya. Ya kan semua bakat dari cluster thinking, influencing, relating itu masuk semua. Input, communication, terus ada comment, ada adaptability, ada aktivator, ada woo, semuanya masuk. Gitu. Karena memang penulis kalau jurnalis itu kalau di anak-anak biasanya penulis. Kamu suka nulis nggak? Nulis. Bahkan sesederhana caption di Instagram gitu. Saya gali sampai ke sana karena mungkin anak-anak sekarang tuh nggak banyak ya yang suka nulis buku gitu ya, Bu ya. Nggak banyak sih. Kalau nggak dia ngaku jurnalis tapi nulis buku, kamu pernah bikin tulisan ini nggak? Belum. Cerpen pernah bikin atau mungkin puisi atau mungkin sesederhana caption di Instagram pernah nggak? Sering nggak? Senang nggak? Itu. Atau atau nulis diary. Kadang-kadang jurnalis itu nggak punya signifikan. Jadi kadang-kadang tulisannya cuma dikip sendiri aja. Gitu. Oke, berarti iya. Jadi jurnalis itu orang yang senang mengkomunikasikan sesuatu tapi lewat tulisan ya, bukan tampil gitu ya. Bukan tampil atau dalam bentuk bisa lisan juga, Bu, bisa lisan tapi nggak ke banyak orang gitu. Termasuk kayak reporter gitu kan, masuk jurnalis juga. Reporting gitu kan. Reporting kan bisa ngomong, bisa nulis. Konsepnya ada, dia bisa ambil fokus penulisannya, dia pengen tema apa gitu. Bisa bikin konsepnya, bisa nulisnya. Jadi kayak penulis itu bikin konsep sendiri, bikin outline sendiri, nanti ditulis sendiri sampai selesai. Iya. Gitu. Terus ini yang apa nih? Reasoning tuh explorer ya dulu. Explorer dulu. Analytical jelas, ada learner, intellection, input, konteks, orang penelitian. Jadi tapi kadang-kadang begini, kalau penelitian itu anak SMA kadang-kadang enggak, aku kan anak IPS tapi punya explorer misalnya. Kamu nggak pernah tuh penelitian, dikiranya kan penelitian itu cuma buat anak IPA gitu. Tapi misalnya ada anak IPS, ada anak bahasa, bahkan mungkin anak teknik mesin misalnya, tapi punya explorer. Biasanya paling gampang tuh begini, Bu. Kamu kalau penasaran terhadap sesuatu, dicari sampai dapat sebanyak-banyaknya enggak? Gitu. Kalau iya berarti iya, dia input, dia learner. Gitu. Terus ini enggak, kamu kalau penasaran sama sebuah tempat, kamu datengin enggak? Kamu nyatain sendiri enggak pakai matamu sendiri? Gitu. Iya, iya, berarti dia observing. Gitu. Jadi dia harus benar-benar lihat sendiri. Dia harus kalau barang dia pegang barangnya sendiri, dia teliti sendiri. Nah itu observing. Gitu. Jadi di sana tuh ada kedai makan enak gitu. Dia nggak bakal percaya kalau belum menyatakan sendiri dengan indera yang dia punya gitu. Iya. Itu kan orang analitikal kan gitu ya. Jadi butuh data fakta kan. Gitu. Iya. Survei, observing kan kayak gitu. Pricing tuh kalau pricing tuh ya inilah, kamu bisa nebak harga nggak sih, atau ini barang mahal, ini barang murah, ini jual murah aja nih, barangnya kayak gini. Itu menaksir harga. Anak-anak yang kayak gitu tuh biasanya yang suka belanja barang second. Jadi saya pernah ketemu di pasar yang jual-jual baju branded, sisa ekspor gitu loh, Bu. Nah, itu kan cuma cuma ditaruh di kotak gede gitu kan. Iya. Kita kadang nggak tahu harganya, gitu, suka-suka yang jual aja gitu di harga berapa. Nah, ini anak kadang-kadang tuh bisa menaksir. Masa kayak gini harganya 100.000 gitu. Enggak lah, 80. Nah, itu sebenarnya dia tuh sedang appraising loh. Itulah barang kayak gini gitu. Enggak 100 gitu. Nah, kalau dia nekat berarti dia komen juga tuh. Menaksir nilai atau harga dari sesuatu.
Itu Explorer. Terus habis Explorer, evaluator. Tadi evaluator dulu deh. Evaluator. Ini kamu suka julid ya? Restorer. Gimana? Bentar Bu, nge-freeze Bu. Punya saya apa ya? Sinyalnya enggak bagus. Udah Bu, internetnya nggak bagus tadi. Iya. Iya, saya terusin. Bentar. Restorer, Mbak Ning. Gimana? Restorer. Oh, restorer. Evaluator. Oh, nanti ya. Restorer mana restorer? Oh, ini. Restorer mah yaitu dia intinya tuh ngerti gitu. Kalau ada barang rusak, dia tahu salahnya di mana dan cara benerinnya gimana. Misalnya ada kipas angin nggak berfungsi, dicetek dia nggak nyala. Dia akan langsung ngecek gitu kabelnya, mesinnya, colokannya, listriknya gitu. Mana yang bikin dia nggak nyala apanya sih? Dia akan memeriksa semua komponen. Nah, setelah ketemu misalnya, wah iya nih kabelnya dimakan tikus misalnya. Oh, pantesan nggak nyala. Nah, dia tahu, oh berarti kabelnya harus diganti. Atau kadang-kadang kalau ini kabelnya dibuka, terus kaitannya tuh disambungin lagi gitu, Bu. Itu anak-anak restorer. Nah, jadi perpaduan antara restoratif sama analytical. Konteks juga ya. Jadi ini kenapa sih kok bisa nggak nyala tuh? Ya itu tadi selain dicari semua komponennya, misalnya dia juga harus, oh ini kabelnya ini udah berapa, kipas ini tuh udah berapa lama sih? Misalnya, oh kipas 10 tahun nih. Oh ya bener sih, dia mungkin kalau sudah 10 tahun berarti mesinnya kali gitu. Jadi perpaduan aja. Itu orang restoran. Terus evaluator tadi ya, evaluator itu, saya tanya gini, kamu misalnya dapat surat undangan, entah itu bentuknya file atau bentuknya fisik, itu kertas gitu. Nah di situ ada salah ketik atau typo atau salah penempatan tanda baca, misalnya koma dan titiknya itu salah gitu, atau habis titik nggak huruf kapital misalnya. Kamu menyadari itu nggak? Oh iya tuh, saya menyadari. Ya berarti emang dia evaluator. Gitu. Jadi evaluator itu barang jadi atau sebuah produk yang jadi, kemudian dia bisa melihat ini kurangnya di mana, salahnya di mana. Gitu. Bedanya sama QCA, sama QCA. quality control. Sama quality control. Quality control itu barangnya belum launching, barangnya belum jadi, belum purna. Gitu. Iya. Kalau evaluator barangnya udah jadi, udah ada, udah purna, udah digunakan. Iya. Menilai kayak gitu ya. Itu evaluator. Iya, evaluator tuh gitu Bu. Jadi kita udah ngetik-ngetik gitu kan, udah capek, udah ini ya capek gitu. Tiba-tiba deh, ini salah, harusnya pakai font ini. Ini tuh harusnya tuh kalau antar kota harus ada strip, bukan di koma gitu. Ini kayak buat kita kan sepele banget. Tapi buat dia itu wah penting banget, harus segera diedit gitu. Aduh, nyebelin. Ya gitu, itu evaluator. Terus treasurer. Treasurer itu mana sih? Oh, ini. Analytical sama deliberative. Disiplin juga, input, konsistensi. Ya orang keuangan ya, ngelola keuangan gitu. Ada budgeting, casering, costing, estimating. Jadi kadang begini, orang nggak milih treasurer itu gara-gara dia merasa nggak bisa nabung, sesimpel itu. Padahal bukan itu maksudnya. Kadang orang tuh salah gitu pengertiannya. Dikira pengelolaan keuangan itu maksudnya pengelolaan keuangan pribadi, dikiranya gitu. Tapi saya tuh kalau jualan uangnya habis misalnya, atau saya tuh ini nggak bisa nabung, nggak hemat, uang saya nggak tahu deh entah kemana, bukan itu. Gitu.
Kadang orang salah ini juga Bu, salah pengertian juga. Salah pengertian. Gitu. Analis. Oke, analis. Ya, begitulah analytical. Ini isinya cluster thinking bagian kiri. Ya. Bagian ya Otak kiri ya. Otak kiri. Kalau yang yang reasoning itu kan masih ada striving-nya. Kalau ini murni mikir doang. Gitu. Kalau reasoning itu apa ya tadi? Mbak Ning, lupa lagi. Reasoning itu isinya isinya apa tadi? Explorer, restorer, sama evaluator. Dia itu dipengaruhi sama area thinking sama area striving. Iya. Kalau treasurer juga masih ada striving-nya dikit. Gitu. Kalau analis murni otak kiri doang. Iya. Sebenarnya di treasurer ini itu meskipun ada disiplin, ada deliberatif, ada konsistensi, sebenarnya dia itu dalam bentuk sesuatu yang sistematis gitu. Analitikalnya tetap kuat. Jadi hasil pemikiran dia dan itu yang dikerjakan secara konsisten. Gitu. Kalau analis kan benar-benar mikir doang, Bu. Analytical intellectual learner konteks gitu. Ya ini aja sih dia seneng breakdown gitu. Seneng bikin alur kayak misalnya apa sih mind mapping gitu. Saya tuh nggak ngerti loh, nggak bisa baca mind mapping loh. Itu analis tuh kerjaannya. Bikin kayak gitu. Iya. Kamu kalau belajar suka bikin ini nggak? Pakai apa tuh ya namanya? Mind mapping itu jadi kayak ringkasan tapi ya itu catatan ringkas tapi itu bisa membuat kamu tuh ngerti gitu. Iya. Atau pakai simbol gitu. Dia kayak bikin program kayak alur gitu. Gitu. Ada tuh anak SMP kemarin dia analitikalnya kuat. Dia bikin ini Bu, jadi ngeringkas pelajaran matematika. Pakai simbol terus pakai alur gitu. Enak banget. Ini gampang ya dimengerti ya gitu. Wah, jadi itu analis sama jurnalis dia. Perpaduan dua itu. Terus motivator, edukator. Motivator udah ya Bu ya tadi. Tadi klaster ini udah. Oke Bu, ada yang mau ditanyain dulu? Iya. Oke. Aku ulas ya. Iya. Jadi kalau yang 30 strength tipologi di atas itu adalah perpaduan dari beberapa bakat ya, Banding ya. Iya. Terus dikelompokkan lagi jadi 8 yang NHS, JI, TE, E, RT. Kalau N itu sejajar, dia butuh teman, butuh orang banyak gitu. Kalau yang H itu posisinya dia di atas untuk tipe-tipe leader. Terus yang S itu di bawah karena melayani bla 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 ya. Terus kalau G itu adalah tipe konseptor, tipe mikir individual. Tipe mikir. Terus TE juga tipe kerja individual. Iya. Terus E juga tipe individual yang dia harus tekun, yang ada achiever-nya, yang kerjanya bisa di dalam ruangan terus gitu ya. Iya. Nah kalau yang R itu otak kiri ya, sama T itu otak kiri ya. Otak kiri ya. Nah terus bedanya itu Mbak Ning yang kan TE itu kan ada kadang ada operator juga, ada safekeeper juga, ada produser juga. Itu kan kalau aku bilang gini, kalau orang-orang TE itu biasanya senangnya kerjanya di luar ruangan. Tapi ada yang bilang, aku enggak Bu, aku senangnya di dalam ruangan, katanya gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi
Tergantung, yang di luar ruangan itu biasanya OP atau DIS Oh ya. atau Kalau SAF, kadang-kadang SAF. uh, Yang Pro QCA ada ada operator juga yang di dalam ruangan. Kayak iya. terjadi mana tuh PNS yang buat pelayanan masyarakat itu loh Bu. Itu kan juga Iya. operator ya, cuman kan di dalam ruangan. Jadi Oh iya. lihat dulu TE-nya itu bisa di dalam bisa di luar, tergantung produsernya produser apa misalnya. Lihat produser kemeja atau roti kan jelas di dalam ruangan gitu. Misalnya produsernya produser ini pembibitan tanaman hias gitu kan ya tetap di luar. Iya. Oh Gitu. iya benar. Jadi itu tergantung minat Bu, tergantung minat kalau yang itu. Gitu. Iya. Oke. Siap. Ya. Oke. Nah, itu Mbak Ning nah kemarin tuh aku gini ya. Aku ketemu sama anak yang ada seorang yang dia itu kuat di JI. Komunikatornya itu putih. Networkingnya lebih banyak putih kalau nggak salah. Pokoknya kuat di JI, tapi pas aku tanya mau ngambil jurusan apa? Komunikasi katanya gitu. Nah, itu agak bingung tuh. Kenapa itu ya kok bisa kayak gitu? Kalau gitu ditanya lagi, emang kamu mau ngapain setelah ambil jurusan komunikasi? Jangan-jangan dia mau ini suka bikin komik gitu loh Bu. Komik apa tuh? Manga. Anak sekarang tuh suka manga, terus komik digital, terus kayak bikin itu kan sebenarnya bukan komunikasi tapi lebih ke DKV kali ya, desain komunikasi visual, atau jangan-jangan dia pengen kerja di IO. Jangan-jangan gitu. Jadi itu kan kreatif juga, GI juga, cuman publik. Nah, mungkin dia pengen begitu gitu. Jadi memang harus digali lagi, dia pengen komunikasi itu maksudnya nanti tuh kamu pengen ngapain sih setelah kuliah di komunikasi? Hobimu apa sih gitu. Itu hal yang perlu dikaitkan juga. Iya. Oke. Nah, kalau kan besok tuh aku di SMK ya, di SMK. Nah, ada saran nggak ya Mbak Ning? Kalau kemarin di SMA kan lebih ini ya, lebih global gitu, maksudnya lebih kan SMA lebih umum gitu ya. Kalau misalkan SMK itu apa? Pasti kan misalkan ada yang kesuruh SMK tuh karena dia pengen langsung kerja kayak gitu kan tujuan sebenarnya. Iya sih, Nah, meskipun dia belum tentu cocok sama jurusan di SMK. Nah, itu gitu. Nah, ada saran nggak ya? Enggak sih Bu, kalau di SMK sebenarnya perlakuannya sama aja. Sama aja kayak anak pilih IPA IPS gitu kan. Sekarang itu kan ternyata sistem kalau di IPA IPS. Jadi kita nggak milih sendiri. Nilai kita bagus di mana langsung dimasukin otomatis. Jadi saya tuh sering banget ketemu anak IPA tapi jiwanya IPS. Ya. Ikut lombanya tuh lomba pajak gitu Bu, anak IPA itu. Nah, jadi kalau kasusnya begitu, saya fokusnya ke ini aja. Kalau anak SMA kan enak ya, maksudnya dia masih bisa pilih jurusan macam-macam gitu. Fokusnya ke sana, ke rencana berikutnya. Nah, kalau anak SMK yang udah terlanjur gimana ya, mereka kan spesialis banget gitu. Misalnya teknik mesin, mau kuliah ke komunikasi bisa nggak sih? Mungkin bisa kalau bayar sendiri kali ya, maksudnya bukan jalur undangan atau SNMPTN atau gimana gitu. Maksudnya dia pilih sendiri gitu. Mungkin bisa. Tapi kalau dia pengennya jalur undangan atau jalur SNMPTN, sedangkan ternyata dia sendiri di teknik mesin ngerasa nggak enjoy, nggak isi, ya mau nggak mau kita harus ini. Terus kamu habis ini rencana mau apa? Saya biasanya bilang gitu sih. Kan kamu ini banget nih. Kalau kamu terusin, kamu bisa tambah stres misalnya. Sekarang aja kamu sekolah udah nggak niat gitu, nggak seneng sama pelajarannya. Nah, bisa saya sarankan kerja biasanya. Kalau dia nggak bisa kuliah ya, nggak, maksudnya biaya sendiri itu kan juga nggak murah gitu Bu. Kalau orang tuanya bisa biayain sih terserah. Dia tinggal ambil jurusan yang sesuai dengan minatnya. Tapi kalau ternyata memang
dari kemampuan finansialnya nggak mendukung, saya biasanya cari kerjaan yang misalnya ternyata dia networking-nya kuat gitu. Coba kamu cari kerjaan yang memfasilitasi itu. Jadi jangan tergantung sama teknik mesinnya, nggak harus di bengkel. Saya kalau di anak-anak di sini, kamu mau nggak magang, misalnya jadi kerja di toko kelontong gitu, yang bagian ngelayanin tamu, ngelayanin pembeli, mau nggak? Gitu. Kalau di sini ini saya arahkannya magang gitu. Coba kerja dong gitu. Anak SMA, jadi kemarin udah beberapa ada sih yang kepicu, nggak tahu deh itu. Gitu. Anak SMK juga Bu, anak IT. Dia teknikalnya kuat, tapi dia nggak suka katanya IT. Dan terus kamu dulu ngapain IT gitu? Keren aja gitu katanya. Kan lagi booming kan, IT gitu. Keren aja, tapi ternyata aku tuh nggak suka. Tapi hasil ST30-nya dia anak teknikal banget. Dan setelah digali, ternyata dia itu sukanya ternak kambing. Expert banget Bu, expert banget dia. Dia cuma belajar dari maestronya aja gitu. Langsung bisa, langsung expert. Kalau kayak ternak-ternak kambing gitu apa masuknya ya? Komen technical ya? Juga, technical dengan juga. Minat ending animals ya. Kalau di strength cluster map kan ada ini ya, ada PSS doang ya, gitu. Ya, ada iya PSS yang tapi bisa dia juga ya. Gitu. Berarti kita tuh sebagai praktisi kayak yang jelasin ST30, pengetahuan tentang dunia karirnya, jurusannya nanti ke depannya itu harus digali ya, Mbak Ning ya, harus banyak ya. Bener banget. Sama kearifan lokal Bu, tambah satu. Sama kearifan lokal ya. Iya, masalahnya kayak misalnya di Gerobogan ya Bu. Memang tingkat apa ya? Maksudnya tuh yang kuliah itu kan nggak banyak. Jadi tergantung kan, termasuk tingkat ekonominya kayak gimana, tingkat pendidikan orang tua mereka juga kayak gimana, itu kan juga pengaruh gitu. Bagaimana mereka dibesarkan, pola asuh kan itu juga pengaruh. Jadi tantangannya lebih banyak gitu. Ada anak yang mungkin sebenarnya berbakat, tapi dia tuh insecure, jadi salah konsep, terus salah persepsi, udah terlanjur nandes gitu bahwa saya tuh orang nggak punya, orang kekurangan gitu. Aduh. Iya. Tapi dia komunikator. Orang komunikator dengan perasaan insecure, dia jadi nggak berani ngomong di depan orang. Oh, jadi nggak pede ya? Enggak. Jadi nggak keluar, jadi nggak tervalidasi ya komunikatornya ya? Iya, jadi saya tuh seneng ngomong, tapi tuh kalau di depan banyak orang, saya nggak pede katanya. Nah, pertama saya curiganya dia nggak punya signifikan. Terus saya konfirmasikan. Tapi kalau orang-orang itu orang-orang yang kamu kenal, udah deket banget, udah akrab, udah tahu kamu luar dalam gimana, ya nggak apa-apa, aku bisa keluar los gitu, apa adanya. Terus kamu tuh insecure-nya kalau gimana gitu. Kalau misalnya pertama orang asing, kedua orang yang posisinya di atas dia, jadi dianggap lebih hebat gitulah sama anak ini. Terus, nah ini tuh curiganya mulai ke konsep diri kalau saya. Gitu. Saya gali lagi, ini kamu merasa nggak pede karena kamu merasa kecil ya, kamu merasa nggak pantas ya, ini iya gitu. Oke, baik. Jadi bukan karena signifikan ternyata, jadi karena konsep dirinya yang salah gitu. Iya gitu. Ya ngerti. Jadi aku tuh di sana tuh rencananya kan kemarin tuh jadi klasikal gitu kan Mbak Ning. Jadi aku anak-anak tuh aku kasih link ST30, nanti mereka isi, mereka upload ke Gform, nanti kan aku ada database-nya tuh. Lalu seminar itu aku jelasin ininya kenapa harus mengenal bakat bla 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 bla, terus ini tuh apa, ambasador apa gitu dijelasin sama Kang Mufti itu. Nah, terus aku kepikiran kan, terus setelah itu kalau misalkan nggak ada kelanjutannya kan bakal menguap tuh ya, bakal udah aja anak-anak tuh cuma ya udah oke, sekedar tahu talent mapping, oh ya udah gitu, dia tidak ada keinginan untuk menggali dirinya
mungkin cuma beberapa anak aja mungkin gitu. Nah, terus aku kepikiran, jadi aku bikinlah wadahnya rumah bakat kayak gitu. Nah, jadi rencananya tuh aku anak-anak yang nggak ngelanjutin kuliah, aku wadahin gitulah. Nanti aku latih sesuai dengan ininya hasil penggalian ST30-nya nanti digali lagi sebenarnya sih anak ini bagusnya kemana, nanti diarahin, dilatih kayak gitu. Terus bareng-bareng diarahin bikin project apa, base project gitu. Kayak gitu. Wah, oke. Ya Bu, bisa tuh. Ya itu tadi. Nanti larinya kalau anak segitu tuh magang biasanya. Ya gimana kan udah gede Magang juga ya. ya. Jadi kayak latihan kerja ini. Diceburin ya, langsung diceburin ya. Jadi anak segitu udah bukan waktunya kayak touring profesi gitu kan, udah nggak waktunya ya. Tapi lebih ke langsung gitu. Misalnya kamu orang networking nih, ya seadanya aja. Kalau saya toko kelontong, coba layani pembeli, bisa nggak, ramah nggak kamu, beneran nggak kamu misalnya serving punya, networking ada, seneng nggak, konfirmasi gitu aja. Kemarin itu ada anak ini juga, ada anak edukator, komunikator, langsung saya suruh ngajar ngaji. Itu tuh diajar gitu. Coba kita validasi beneran edukator sama komunikator enggak kamu. Langsung aja ngajar ngaji, nggak usah adik-adik kecil itu yang abata itu yang paling gampang kan gitu ya Bu ya. Abata kan kita udah tahu gitu. Tapi kadang-kadang membangun kepercayaan diri, saya yakin nih bisa ngajar itu kan juga butuh latihan gitu. Jadi langsung aja. Ada anak produser, teman saya bikin susu jelly gitu kan, susu jelly. Iya ikut ya, bantuin. Nanti kamu dibayar sehari 80.000 gitu. Di sini kerja sehari cuman packaging susu aja dibayar 80.000 tuh udah banyak banget loh. Kalau seminggu 2 kali itu kan berapa tuh, sebulan kan udah lumayan. Itu udah jadi iming-iming loh Bu. jadi iming-iming. Jadi untuk memotivasi mereka juga saya ini berusaha cari mereka dibayar loh gitu. Ya ini aja sih per jam atau per apa gitu. Sekarang kamu 1 jam. Nah, jadi selain kita dapat penggalian atau validasi dari tipe kekuatan mereka, kita juga bisa sekalian melatih daya juang, daya tahan gitu-gitu, motivasi gitu-gitu sekalian. Iya benar. Kambing nasinya sama itu aja, tapi kambingnya ituin dulu, bakarin dulu. Bakarin. Oh gitu ya. Ya oke. Mbak Ning tadi belum motivator sama edukator, Mbak Ning. Oh edukator, oke. Edukator mah ngajar jelas, jadi ngajarnya itu kalau mereka, tapi jangan dipikir kayak guru di kelas aja loh ya gitu. Kadang-kadang mereka mikirnya cuma gitu, aku nggak mau lah jadi guru gitu. Enggak, jadi termasuk trainer, mentor gitu kan. Kalau ada di Rohis itu kan ada kan mentoring gitu. Jadi ada apa ya, real gitu. Kamu senang nggak ngajarin temen sebangkumu atau temenmu sekelas yang nanya gitu, aku nggak bisa ini, tolong jelasin lagi itu. Senang nggak? Puas nggak? Gitu. Kalau memang tervalidasi iya, berarti edukatornya benar. Terus motivator itu, kamu anaknya ceria nggak? Nah, kalau ini saya validasinya justru sama temennya. Si dia itu orangnya nyenengin nggak sih gitu? Kan kadang kita merasa menyenangkan, tapi ternyata menyebalkan gitu buat orang lain. Toxic. Kita ngerasa so asik gitu, ternyata orang tuh sebel gitu, kayaknya seneng. Temenmu ini orangnya ini nggak sih, easy going nggak sih, dia tuh santai, bisa menghibur, orangnya ceria, suka bercanda nggak sih? Motivator gitu sih. Jadi bukan semata-mata ngasih nasihatnya. Kalau cuma semata-mata kasih nasihatnya, caretaker juga bisa. Caretaker atau server juga bisa. Tapi lebih ke dia tuh pembawaannya emang positive vibes gitu setiap hari. Nggak usah ngomong pun dia udah positive vibe aja. Berarti positivity ya? Iya, bakat utamanya positivity kalau motivator. Gitu. Yang kalau di pengertian kan nggak cuman
nggak cuman apa yang disampaikan gitu tuh, kehadirannya, apa yang dia lakukan itu juga bisa menjadi motivasi atau inspirasi gitu bagi orang lain. Gitu sih. Nah, oh iya satu lagi Bu, saya ingat seller. Seller itu kalau di anak SMA kan kadang-kadang mereka tuh kan nggak pernah punya pengalaman jualan. Sedangkan mungkin mereka merasa bahwa seller itu jualan doang. Gitu. Iya. Sebenarnya enggak. Jadi seller itu bisa meyakinkan orang lain buat meniru kita, itu termasuk seller juga. Jadi gini, saya tanyanya, kamu pernah nggak bawa barang atau pakai sesuatu, terus temenmu ikutan pakai? Nah, itu juga seller. Tapi kamu nggak jual, kamu nggak jual barang itu gitu. Cuman ini aja kadang kayak jadi trendsetter gitu loh. Gitu. Itu bisa jadi dia seller dan ambasador bisa jadi. Terus, jadi seller itu kadang kita tuh nggak niat jualan gitu Bu. Kalau saya tuh personal brandingnya kan seller juga. Cuman tuh kalau saya nggak seneng jualan, saya nggak seneng ngambil uang orang lain. nggak terlalu suka gitu loh. Kok tapi saya dulu bertanya, kok seller gitu? Kok saya punya seller? Ternyata kata Kang Firman, intinya itu meyakinkan, dimeyakinkannya. Intinya tuh dimeyakinkan. Mampu meyakinkan orang lain gitu ya. Iya, jadi bukan untuk membeli barangnya bukan, tapi dimeyakinkannya. Orang jadi yakin gitu. Yakin beli ke saya atau yakin beli supaya mirip saya. Mirip apa yang saya punya gitu. Jadi tetap beli tapi kan nggak harus di saya. Iya. Gitu. Benar. Oh iya kalau gitu iya. Nah itu loh Mbak Ning. Ya itulah deskripsi itu maksudnya seller tuh kan kayak kadang mikirnya seller jualan gitu. Ternyata ada yang lebih dalam lagi ya. Maksudnya tuh nggak harus selalu situ. Tergantung juga kan itu tipe kekuatan lain, misalnya dia seller sama ambasador. Dia cuma kayak selebgram aja gitu. Dia kan cuma di-endorse buat foto sama produk. Laku. Tapi kan belinya tetap di yang punya produk kan, bukan di dia gitu. Atau misalnya seller tapi seller tapi visioner misalnya. Seller juga, visioner juga. Dia tuh jualan ide. Jadi kayak nyari orang gitu. Aku tuh punya ide begini nih. Oh, bagus ya. Iya, bagus. Kalau bagus, yuk bantuin. Nah, itu juga seller juga tuh. Iya. Makanya ada di headman ya, karena dia mempengaruhi orang. Gitu. Siap. Ya, ini harus banyak berlatih ya, Mbak Ning ya. Iya, jadi kadang justru kita tuh dapat masukan justru dari muridnya. Gitu. Iya. Iya, ternyata ini juga masuk gitu. Kita pikir dia salah ngisi, ternyata setelah digali-gali, oh iya benar sih. Oh iya benar, ini juga masuk sih sebenarnya gitu. Iya. Oke. Siap. Ya gitu Bu. Tapi santai aja sih Bu. Maksudnya gini, Bu Ais juga nggak perlu merasa terbebani gitu sama misalnya kita jelasin. Saya sering banget tuh Bu jelasin, anak itu nggak mudeng. Udah berbusa-busa gitu kan. Pakai bahasa yang paling gampang dimengerti, dia tuh tetap kayak blank gitu. Berarti gini aja. Berarti itu anak emang dia nggak ngerti sama dirinya sendiri. Bukan salah ibu sebenarnya. Dia itu emang nggak ngerti gitu sama. Bisa jadi hasil itu tuh nggak valid gitu. Gitu. Jadi nggak usah terlalu. Aduh, kok dia nggak ngerti ya? Gitu. Jangan-jangan dia ngisinya emang nggak valid. Kalau yang agak-agak aneh gitu mesti diulang kali ya? Nggak perlu Bu, agak-agak aneh. Kecuali kalau dia salah pengertian. Setelah paham boleh diulang. Oh iya, tadi saya tuh salah. Saya pikir ini maksudnya begini. Nah, itu kan berarti salah pengertian. Boleh tuh diulang. Tapi kalau kasusnya
dia benar-benar ngeblank, nggak ngerti sama sekali istilah-istilah itu tuh dia kayak nggak nyampe gitu, nggak ada bayangan. Ya udah nggak usah diulang. Kamu itu hidupmu tuh kebanyakan di dunia maya gitu. Kamu sana loh, keluar-keluar, cari pengalaman, bantu-bantuin orang. Paling gampang tuh gini Bu, kalau anak SMA ya, kamu pernah nggak sih bantuin pekerjaan rumah? Itu paling gampang. Kalau nggak pernah, mulainya adalah dengan membantu pekerjaan rumah, pekerjaannya ibumu. Kamu jangan salah, gitu. Saya bilang gitu. Kamu jangan salah. Kamu boleh bercita-cita jadi PNS, jadi dokter, jadi korporat, jadi apapun yang kamu mau. Tapi intinya kamu itu kan kerja sama orang kan, gitu. Kalau kamu mau profesional kerja sama orang, kamu harus profesional kerja sendiri di rumah. Gitu. Kalau enggak, nanti kamu tuh cuman pemburu gaji, tapi kerjanya asal-asalan. Percuma, kamu nggak bakal sukses, gitu kan. Jadi latihan paling gampang untuk anak-anak yang emang nggak pernah punya aktivitas di luar adalah dengan aktivitas di dalam rumah. Coba deh yang bantuin masak, coba bantuin cuci piring, coba bantuin nyuci baju. Kalau kamu punya mesin cuci, coba latihan cuci baju pakai tangan. Itu kan melatih E sama TE sebenarnya. Untuk mengkonfirmasi gitu, mengkonfirmasi kamu TE-nya tuh enjoy isi nggak? Kalau enggak ya udah, nanti kan habis itu coba kamu keluar, ikut teman-temanmu, ikut ekstra, ikut ini, ikut itu, jangan mager. Karena cuman itu yang bisa kita sarankan, Bu. Kita nggak bisa mempengaruhi mereka untuk mengeksekusi. Kan tergantung orang tua sama anaknya sendiri. Iya. Ya kalau mereka tetap mager, ngapain sih dengerin Bu Elis, ya udah, nggak usah Bu, udah tinggalin aja. Capek kita. Udah tinggalin aja. Sebenarnya kemarin juga ya, waktu di anak SMA kan dibagi dua tuh, IPS sama IPA. Yang hari pertama IPS, kedua IPA. Nah, udah dijelasin kayak gini, terus ada sesi ngejelasin, ngebacain hasil. Coba ada yang mau dibacain nggak? Ada yang mau dibacain nggak gitu ya? Kalau hari pertama tuh yang ngebacain kan cuma Kang Mufti doang tuh di depan, dan yang dibacain cuma 2 orang, 3 orang. Udah gitu lanjut lagi kan acara. Nah pas yang hari kedua, pas yang IPA, yang acara ngebacainnya tuh aku bantu, maksudnya sih supaya kebagian gitu, yang lain beberapa orang yang lain kebagian. Terus MC bantu juga, kebetulan kan anak TM juga. Nah pas lagi kayak gitu nih, separuh anak-anak tuh ngilang dong. Ya udah tinggal. Separuhnya lagi yang tinggal. Iya, jadi itu kayak seleksi alam ya Bu ya. Itu seleksi alam menurut saya. Jadi fokus aja sama yang tinggal, karena memang mau kita jelasin fungsi TM seperti apapun, karena mereka merasa nggak penting ya nggak penting aja gitu. Iya benar. Justru kalau itu lebih ngenakin kita Bu. Jadi tanggung jawab kita tuh cuma sama yang mereka yang tinggal aja gitu. Meskipun kadang-kadang tinggalnya itu karena nggak enak juga ya. Saya justru senang itu. Saya justru senang yang di kelompok-kelompok yang intens begitu. Jadi kalau ngisi banyak itu saya justru jadi didengerin nggak ya gitu. Ada perasaan gitu pasti. Iya. Ini anak-anak tuh dengerin nggak sih sebenarnya, tuh paham nggak sih apa yang mereka perlu nggak sih apa yang saya sampaikan? Kalau nggak perlu mending nggak usah didengerin deh daripada saya capek gitu. Saya maunya tuh sama yang benar-benar dengerin aja. Aduh Iya. Ada benar-benar. Iya, Mbak Ning. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, semoga bisa dipahami ya Bu ya. Amin. Nggak ngerti deh. Tinggal aku nge-explore peran-peran selanjutnya ya. Kalau ini kan yang di SWA itu ada sih ya yang dari Mbak Ning itu kan, kalau NHS apa, terus tinggal nanti disesuaikan dengan yang sekarang ya, anak-anak zaman sekarang gitu. Iya. Kita gali ini ya profesi ya Bu ya. Sekarang. Gali profesi. Iya. Iya sih. Nggak apa-apa. Bismillah lah, lancar lah Bu, santai aja lah. Amin. Oke, baik. Kalau udah nggak ada yang perlu dibahas, kayaknya saya harus pamit dulu. Iya, makasih banyak ya Mbak Ning. Jazakillah khairan kasiran. Mbak Ning, nanti di WA aja invoice-nya. Oh gitu ya. Tadi tuh saya tuh bilang sama kan
sebelum kita mulai itu saya WA sama Kang Firman kan. Terus ya. Habis ini saya mau ketemu Bu Is nih kayak gitu. Oh, mesti bayar itu gitu. Iya. Itu memang tukang tagih paling kejam itu. Ya. Iya sih rencana nggak tahu nih. Yang kan ada nanti yang SMK 1.000 tuh. Yang 1.000 bagi 2. Nah nggak tahu. Kemarin sih udah bilang sama Kang Firman kalau Kang Firman waktunya cocok yang banyakan gitu coba sama Kang Firman. Kalau misalkan yang ada SMK lagi satu lagi 200 ya coba saya buat latihan saya gitu loh. Iya. Kayak gitu. Iya nggak apa-apa sih Bu. Kan sharing session biasa kan sama Bu Is kan? Nanti malam atau kan baru. Kemarin tuh sharing session 7, kemarin kan sharing session 6. Sharing session 7 kan saya tanya, siapa Mas? Bu Is dong, Bu Is. Gimana caranya tembus SMK sama itu katanya gimana caranya? Waduh, banyak keren-keren. Gimana padahal sih? Bukan aku yang nembusin, suami. Nah, sama aja. Berarti cari suami kayak yang punya kekuatan kayak suaminya Bu Is gitu. Tapi iya, maksudnya ini Bu, kok bisa ya gitu. Wih, keren gitu, 5.000 orang, 1.000. Saya ngurus 75 laporan aja pusing. Ya nggak tahu sih, kita baru di level kuantitas sih Mbak Ning. Kalau kuantitas kan selagi kita ada koneksi bisa suami aku tuh orangnya influencingnya kan kuat. Walaupun dia tuh nggak ngerti talent mapping, teman, cuman sekata dua kata gitu orang tertarik gitu. Iya, udah gitu. Dimanfaatkan itu ya. Untuk marketingin kita maksudnya, marketingin kita. Tapi kalau untuk kalau proyeknya Bu Is kayak gini tuh biasanya sekolah bayar nggak atau gimana? Sistemnya gimana? Untuk saat ini sih sebenarnya karena suami ada agenda, jadi masih disponsori sama suami itu. Oh, gitu. Cuman nanti untuk yang nanti insya Allah aku akan mengajukan yang berbayar. Nah kalau yang mengajukan yang berbayar tuh ada sharing juga biasanya sama sekolah. Misalkan sekolah nggak punya alat apa, misalkan ya, atau dia pengen benerin ruang aula, pengen ganti sound systemnya atau apa ya kita ya udah ayo sharing sama kita bikin event gitu, kegiatan kayak gitu kan. Kayak misalkan ST30 ya anak-anak misalkan kayak 50.000 ke bawah lah ya, kan nggak terlalu berat lah mungkin ya, atau 30.000. Nah, cuman kan kuantitasnya kan banyak tuh kalau di sekolah ada satu angkatan tuh bisa 500, ada yang 1.000 gitu kan. Belum kelas 2-nya juga kan masih bisa digarap tuh kelas 2, kelas 1. Jadi satu sekolah tuh bisa ribuan ya lumayan gitu kan. Iya sih. Kayak gitu. Iya, ST30 biasanya kalau sekolah segitu sih. Jarang pakai TMA ya kayaknya kalau sekolah tuh kalau nggak bener yang kayak ikut lomba gitu kayaknya. Ya, kalau di daerah sih aku nggak ragu-ragu nawarin TMA tuh karena takut jadi trauma. Iya, lihat nggak ada yang mau kalau sekolah Bu. Kecuali kalau di Bandung gitu. Kalau di Bandung kayak kemarin ya Kang Firman di SMA Negeri 3 kayak gitu tuh kan memang SMA favorit yang rata-rata mereka punya gitulah orang tuanya, terus yang ngerti juga gitu. Nah ada juga sih di Bandung yang kayaknya belum kegarap, aku mau coba juga sih ngajuin proposal buat TMA gitu. Kan nyobain. Siap. Enggak lah, saya mah di ini aja lah, underground aja lah. Saya tuh kalau udah ngurusin birokrasi gitu langsung goyang. Aduh, minta ini, minta itu gitu kan lama kadang-kadang. Ya, itu kan. Karena aku lama di urusan birokrasi, jadi aku tuh udah biasa sih sebenarnya sama suami gitu. Kalau urusan birokrasi kayak gitu dulu kan berrekanan juga dengan instansi pemerintah, jadi ngerti lah gitu maksudnya. Ngerti teknik-teknik. Harus yang pengalaman memang Bu. Jadi saya tuh mainnya ini langsung ke ekstranya, jadi nggak perlu izin ribet ke sekolah gitu. Ekstra misalnya Robis pramuka gitu saya biasanya. Tapi ya sejauh ini baru di alma mater sendiri sih, maksudnya di SMA sendiri. Nggak belum pernah ke SMA lain juga. Aduh males lah kalau harus ntar ditanyain sertifikat, ntar ditanyain proposal ini tuh halah.
Enggak lah. Iya, tapi kalau nilai gede, Mbak Ning, kalau misalkan nilai gede, misalkan mereka tertarik nilai gede, terus nanya-nanya prosedural kayak gitu, kita kan bisa sinergi tuh sama Kang Firman. Iya memang, iya. Jadi belum sih Bu, tapi ya kemarin aja tuh di RSSO itu, itu tuh iseng, ya Allah, iseng banget. Oh iya itu tuh, gimana itu ceritanya Mbak Ning itu yang masuk itu? Jadi kan itu di sini kan ada rumah sakit baru Ya. khusus bedah tulang. Itu tuh sebenarnya yang punya, bukan yang punya sih. Jadi kayak dewan komisarisnya gitu, salah satunya adalah suaminya teman saya gitu. Jadi teman saya itu punya suami dokter. Nah, saya sama teman ini kan emang satu komunitas gitu ya. Jadi tuh akrab aja gitu biasa. Terus dia tanya, Pathfinder bisa nggak sih ngasih training untuk karyawan baru gitu? Saya tuh belum tanya tuh sama Kang Firman sama Mas Yusuf. Saya jawab bisa gitu. bisa. Terus akhirnya baru saya tanya, Kang ini gini gitu. Terus oh oke Mbak, minta dihubungkan. Akhirnya dihubungkan. Jadi tugas saya tuh cuma menghubungkan aja Bu. Cuma menghubungkan antara teman saya ke Pathfinder. Udah saya tuh nggak ngikut prosesnya lagi, udah nggak ngikut. Mau jadi mau enggak terserah lah ya, mereka sendiri yang inilah ngobrol-ngobrol gitu. Terus habis itu ternyata hari Senin kemarin, ini hari Kamis ya, hari Senin malam jam 9 malam itu Kang Firman tuh WA ini, Mbak Uning coba tanyain temennya, namanya Bu Afi, coba tanyain Bu Afi kalau training besok diisi Abah mau enggak gitu. Oh oke. Ini mumpung Abah di Semarang sampai hari Rabu katanya. Oke. Itu malam itu juga saya tuh WA Bu Afi. Itu neror lagi, bukan cuma sekedar nge-WA gitu, ditelepon, di WA, telepon, WA, biar cepat direspon maksudnya gitu. Ada Abah nih kebetulan gitu. Terus ternyata Bu Afi ngomong di manajemen tuh juga lagi rapat, di manajemen rumah sakit juga lagi rapat malam itu gitu. Wih, kebetulan banget Mbak, ini lagi pada rapat. Ya udah, saya gini-gini nih. Ternyata dari jam 9 malam sampai jam 11 itu deal, Bu. Saya tuh nggak ngerti. Mereka tuh deal akhirnya. Deal gitu. Proposal dimasukin kan sama Kang Jaka. Saya tuh baru seumur hidup baru ngerti proposal untuk training eventnya Kang Firman sama Abang tuh baru kali itu. Nominalnya gitu. Wih, mahal ya gitu. Wow. Wah, ini gimana nih mahal-mahal. Ternyata yang namanya rezeki ya Bu ya. Itu katanya Kang Firman, Selasa pagi itu udah ditransfer, Bu. Jadi nggak ditawar sama sekali. Nggak ditawar sama manajemennya. Kang Jaka juga kaget. Kenapa nggak ditawar gitu? Wah, crazy rich ya. Crazy rich Purwodadi kayaknya ya nih ya. Nggak pakai nawar. Udah, akhirnya kan jadi. Itu kan berarti Senin, Selasa, ini persiapan tuh cuma full tuh sehari doang, Bu. Cari tempat, ini, itu, apa, segala macam gitu. Akhirnya jadi hari Rabu pagi, Abah tuh sampai Purwodadi itu jam 7 kurang. Udah kan, tak anterin sarapan, tak ini, itu. Saya tuh cuman gini waktu acara gitu. Kalau udah jodoh tuh cuma segampang ini ya. Benar. Iya. Kalau udah jodoh, udah takdirnya emang begitu tuh, proposal nggak diinterupsi gitu kan. Ya pokoknya kamu butuh berapa? 12 juta gitu. Langsung ditransfer. 12 juta langsung ditransfer. Terus nanti gimana tempatnya? Gini. Oke, deal gitu. Ya Allah, gampang banget. Wah, alhamdulillah akhirnya jadi. Abah sama Kang Firman ke sini. Ini nggak nyangka loh ini. Udah sampai sini. Padahal saya tuh rencana. Ya, Mbak Ning yang Kang Firman tuh yang PT Pandu tuh yang Kang Firman ya? Apa yang Abah itu? PT Pandu Potensi Indonesia itu punya Kang Firman. Yang dibikin sama Kang Jaka barengan. Iya, Kang Jaka, Mas Yusuf, itu PPI. Gitu. Iya sih. Consultingnya Pathfinder. Ya gitu aja. Wow. Gitu ya. Orangnya dapat rezeki gitu. Rezekinya kan. Ya udah. Amazing. Iya gitu sih, Bu. Oke, Bu. Kalau gitu, siap. mungkin Bu Is nanti segera ngapain-ngapain. Saya mau makan. Siap. Banyak ya, Mbak Ning.
Sami-sami. Senang ketemu Ya, sama Bu Grace. senang banget. Banding baik banget. Alhamdulillah bisa ketemu. Makasih banyak. Ya, kalau gitu saya izin tutup ya Bu ya. Ya. Belum di stop record. Allahu Akbar.